KDM akhirnya mengundang pengacara Tony untuk mencari jawaban atas kasus Ririn dan Prio. Di sini, pengacara Tony menjelaskan kronologi secara detail dari awal. Namun, KDM tidak bisa langsung percaya, sebab masih ada 1-2 hal yang masih mengganjal dalam kasus ini. Terlebih, pengakuan dari berbagai pihak membuat kasus ini semakin rumit. KDM hanya bisa mencerna setiap keterangan dan menganalisa kebenarannya. Walaupun begitu, kasus ini masih terus berjalan dan waktu akan membuktikan. Lalu, siapa pelaku sebenarnya? Apakah benar Ririn dan Prio atau justru Amaniani dan anak buahnya? Jadi makin penasaran nih. Belakangan, mobil pickup itu digantikan oleh Evan. Saya menduga yang pura-pura jadi Budi itu Joko, Pak Gubernur. Kan itu. Evan terkecoh. Ya, yang pegang handphonenya Budi itu ya, saya menduga Joko. Kemudian yang nyuruh menggantikan itu adalah Joko, yang ketika ditelepon balik nggak mau ngangkat. Iya. Itu Joko ya. Itu. Nah, di persidangan saya amati tuh Pak Gubernur. WA handphone Evan disita. WA-nya masih ada dari WA yang namanya Budi. Beda bahasanya. Ada Wes. Saya tanya kepada Evan. Evan, kalau Budi kalau ngomong Wis, itu Wes apa Wis tulisannya? Wis. Tapi itu Wes tulisannya. Kok kamu nggak curiga? Saya bilang kan waktu suruh gadein mobil. Tapi intinya dia percayalah ya sudah kan. Tapi saya melihatnya dari fakta-fakta persidangan ada kejanggalan bahwa itu adalah Budi kan. Tapi apapun itu saya tidak menyalahkan Evan. SDM berbeda ya Pak Gubernur kan. Nah, tapi saya melihatnya ini maksudnya ada orang lain yang menggerakkannya gitu. Nah itu. Nah, jadi Joko mengatakan ada saudara Budi yang mau ngambil, belakangan diambil Evan, maka saya menduga itu Joko ya, yang pura-pura jadi Budi menyuruh Evan untuk gade mobil. Tadi itu. Berangkatlah ke Jatibarang, nyampe di pertigaan Jatibarang sebelum rel kereta kolong, mobil tuh ngadat, mobil sedan tuh menurut Ririn dan Prio kalau gitu kan. Ngadat. Lalu Joko minta turun. Saya turun di sini. Kata Ririn, "Bang, saya gimana?" "Sudah, kamu cari penginapan aja." Lah katanya mau ketemu Budi kan itu. "Udah ya gampang, nanti kamu istirahat aja ke penginapan." "Saya nggak bawa KTP bang," kata si Ririn. Budi mengeluarkan KTP ke Budi. Joko mengeluarkan KTP-nya Budi dikasih ke Ririn. Kopinya ya? Asli. Berarti KTP Budi itu dikuasai Joko? Iya. Nah, Ririn protes. "Bang, kok KTP Budi ada sama abang?" "Iya, dompetnya ketinggalan, makanya nanti mau dikasihkan." Itu. Jadi kemudian Prio dikasih duit 500.000 dengan handphone lagi, dikasih lagi tuh. Akhirnya si Prio mah udah tahu tuh, Pak, nggak protes. Karena tahu kan membunuh itu ya, iya. Ririn mah nggak tahu. Jadi Ririn yang banyak protes. Belakangan Ririn tuh mau dibunuh nih, mana saya ceritain ya sama si Joko. Nah, kemudian sudah jalan. Ngabisin tenaga ngadat nyampe hotel Adis, mogok ngebul. Ada terekam di CCTV juga ngebul. Kita ngebul, udah kemudian masuklah check in berdua pakai KTP Budi. Yang berdua itu Ririn sama Prio ya? Joko udah pergi turun Joko di nggak ada di mobil itu ya? Nggak ada, turun di pertigaan Kebulen ya, rel kereta itu. Nah, kamu kok bisa masuk? Saya bilang pakai KTP Budi. Iya, karena saya sudah ngomong ini KTP paman saya, kata si Prio kan. Nah, tapi orang resepsionis memaklumi kan. Nah, udah masuk lah lolos. Sudah. Malamnya, aduh hebat ini. Setiap dikasih handphone selalu ada yang mau dikerjakan. Malamnya jam 3, jam 2 atau jam 3. Joko telepon lagi ke handphone tadi. "Yo, kamu sama Ririn, tolong jemput saya." "Di mana bang?" "Di rumah Budi." "Lah, kok sudah di rumah Budi lagi?" "Iya, ada yang ketinggalan ini, ngambil koper." "Udah sini aja," katanya. Kemudian ya, kan mobilnya rusak, belum diservis kan, naik Grab aja. Akhirnya pesen Grab tuh, pakai aplikasinya Ririn. Datang ke sana, nyampe sana, kemudian si Joko sudah ada di dalam, lalu ngajak Ririn sama Prio mengambil koper di kamarnya Budi. Di situ ada darah, kata Ririn. Tanya, "Bang, kok ini ada darah? Kan saya bilang itu sakit muntah darah." Akhirnya sudah diturunin koper itu berdua, disuruh Joko. Lalu masuk juga ke kamarnya Sahroni, beresin slip. Saya bilang, apa yang diberesi? Ada nggak sertifikat tanah? Saya pikirkan barangkali menguasai harta. Nggak ada, Pak, hanya slip-slip setoran aja. Nah, akhirnya diberesi slip, kemudian ngambil tas juga kan. Udah, akhirnya yang tas kecil selempang diambil Joko, yang koper itu suruh bawa Ririn ke hotel ya oleh Joko. "Rin,
Prio kamu pesen Grab lagi ya, Bahwa Joko ini sampai sekarang nggak tahu siapa ya? nggak tahu. Nah akhirnya balik lagi ke hotel dengan membawa koper ya, ditaruh di Grab. Udah, Joko masih di situ. Sampai di sana koper dimasukin ke mobil sedan. Ya, Corolla itu kan, mobil sedan Corolla itu menurut dia kan. Sudah. Nah, sudah besoknya Prio ditelepon tuh, kan masih menggunakan handphone. Yuk, kamu buka handphone. Digunakan yang untuk menerima handphone dikasih Joko. Kamu buka handphone. Nah, Prio buka handphone. Kamu buka aplikasi Dana. Ada aplikasi Dana. Terus di logout, masukin nomor ini. Dimasukin lah lewat telepon itu 0877. Yang nurut Joko ya? Yang nurut Joko 667. Kemudian ini PIN-nya. Butuh OTP kan? Dikasih tuh OTP-nya sama Joko. Iya, masuk. Begitu dibuka, namanya Budi Awaludin. Saldonya 14 juta. Persis yang dapat gade mobil tadi. Nah, cuma kalau keterangan Evan dan bukti fakta persidangan, Evan transfer ke Dana Budi itu nomornya bukan itu, Pak Gubernur. Nomornya itu 3139 akhirannya. Kalau ini yang Prio kasih dari Joko 667. Yang buat transaksi di Briling, fakta dari Brilingnya juga 667. Ada mutasi dari 3139 nomor Budi yang sebenarnya kepada nomor akun Dana yang dikasih Joko, tapi akun Dananya Budi. Tapi penyidik tidak pernah nih mengeprint. Ini keluarnya kapan, ini masuknya kapan, kan itu. Nggak ada juga di situ di BAP. Nah, kemudian Ririn dan Prio Ririn ditinggal di hotel, Prio keluar ambil Briling di Briling Suni namanya 3 juta, dan Suni dipanggil juga di persidangan. Sudah, kemudian dia ambil lagi di Briling Muhammad Rafli 10 juta. Prio yang ambil. Menyetorkan pan Prio itu. Nah, naik apa ya kamu? Naik Grab, Gojek apa Grab motor. Dapatlah 13 juta. Uangmu kemana kan? Uangnya apa? Saya antarkan Joko. Di mana nganternya? Di Toang Ujung Jaya. Ujung Jaya itu Kecamatan Bidasari. Ya. Bagaimana cara menempuhnya? Kan kamu tidak tahu. Joko telepon saya Pak di motor itu, bilang saja sama Ujung Jaya, nanti terus lewat telepon. Ketemu lah, dikasihan uang itu 10.400.000 ke Joko. Tinggal 2.600.000 itu oleh Prio. Iya, ke Prio itu untuk keperluan servis mobil tadi. Nah, servis mobil kan datang kan. Nah, kemudian katanya habis berapa? 1.400.000 atau 600. Udah, balik. Dan kemudian yang bikin spanduk rumah ini dijual juga Joko. Itu keluar saat ngambil Briling itu bikinnya. Saksinya adalah resepsionis hotel. Prio menanyakan, ya, di mana bikin spanduk. Jadi kalau sekarang Prio disuruh Ririn, semua Ririn. Jadi semua peran 3 orang itu Ririn semua sekarang. Terus hakim kan menilai yang melihat Pak Gubernur kan itu. Nah, akhirnya sudah. Besoknya lagi, ya, dia itu ke mobil udah jadi nih, ke lapangan RTH, taman RTH. Prio sama Ririn lagi di RTH, tiba-tiba denger mayat ditemukan di berita scroll Facebook. Ririn kaget, lah saya kan dari sana. Yo, ini Joko gimana sih? Mana Joko katanya? Ini kok ada mayat ditemukan, kan saya dari sana. Coba ditelepon Joko. Ditelepon oleh Prio dengan menggunakan handphone inventaris tadi. Ditelepon, dikasih Ririn, Bang, itu gimana Bang? Abang ini sebenarnya siapa? Kok ada mayat ditemukan? Kan kita dari sana. Saya juga baru dengar dari media, Rin, kata si Joko. Ya sudah, nanti dicek kan gitu. Udah. Setelah itu Ririn telepon ke Irfan yang kemari. Evan pertama nggak diangkat-angkat karena diamarkan. Kemudian ke Lela menanyakan, bener enggak itu ada pembunuhan di rumah Budi? Iya, Evan juga ditangkap. Itu faktanya sebenarnya. Evan juga ditangkap kata si Lela. Nah, ya udah matiin. Rin juga bingung kan? Si Lela nangis. Telepon ke istrinya, Sela, menanyakan sama, bener enggak? Kenapa yang ditelepon Evan dulu? Karena Evan yang dekat dengan Budi, bekas karyawannya. Ke istrinya sama menanyakan. Istri ketika Ririn telepon Sela, istri Ririn menanyakan bener nggak ada pembunuhan, terkonfirmasi saat Sela jadi saksi di persidangan, disampaikan bener. Ririn telepon itu tanya itu pembunuhan bener nggak. Nah, kemudian 1-2 lagi ke Irfan yang kemari sama Pak Dudu. Sama Irfan juga saya konfirmasi waktu datang, saya bener nggak Pan? Itu Ririn saat telepon itu tanya itu pembunuhan. Iya bos, iya Pak Tony, bener. Dia menanyakan, cuma kan saya nggak tahu korban-korbannya siapa. Lalu ke Dani atau Jafra, sama
Cuma sekarang ini mereka ini sulit menjadikan saksi. Hanya saya lah yang saya berhasil hadir. Itu pun jaksa yang menghadirkan. Saya cuma numpang memanfaatkan. Kan itu jaksa boleh. Saya juga punya hak untuk menggali sesuai dengan fakta-fakta kan gitu. Terkonfirmasi lah seperti itu. Nah jadi pada saat saya ditemukan juga Ririn lagi di RT Jatibarang baru tahu. Prio nggak ngebuka. Udah kemudian si Ririn di Joko ngomong ke Prio, sudah kemari aja katanya, kata si Joko. Lalu mereka pergi itu dari RTH ke rumah, bukan ke rumah, ke tempat Toang Ujung Jaya lagi, ke tempat Joko itu yang nyampe di sana. Kemudian si Joko nurunin koper yang dua itu, diterima oleh dua orang, rambutnya cepat, pakai helm, pakai masker, dua motor. Ririn nyetir, yang nurunin Prio sama Joko dari bagasi Corolla. Nah, kenal nggak, saya bilang orang ciri-cirinya? Nggak kenal. Nah, setelah diturunin, kemudian si Joko naik, antar saya ke Evan, kata si Joko, karena Evan kan ditangkap mau diurus sama Joko. Ya udah nurut. Cuma si Ririn ini tanya, bang, itu kan kopernya Budi, kok diturunin, dia diambil siapa, mau dibawa siapa kan itu? Udah itu nanti juga nyampe kan ke Budi sama Aman Yani. Udah akhirnya jalan ke Babadan, nyampe di pintu air Babadan, Ririn diturunin oleh si Joko. Diambil alih setir oleh Joko bersama Prio. Lewat rumah Evan, banyak orang, muter lagi, akhirnya ditaruh di Tanggul. Di situ Joko ngomong ke Prio, Ririn tuh banyak nanya katanya. Kata Pak Aman Yani, bunuh aja katanya. Itu Joko menyampaikan kepada Prio. Lalu kata Prio, jangan bang, itu urusan saya Ririn kan. Ya urusan gimana ya, nanti saya yang ngomongin, biar jangan banyak tanya. Prio sama si Joko menghampiri Ririn yang diturunin di pintu air di situ. Kemudian nggak banyak ngomong, sudah kamu pulang lagi ke hotel. Pesan Grab ada dua orang, Ririn sama Prio. Berangkat ke hotel Adi Setiawan. Joko ditinggal di situ. Udah tuh ketemu terakhir tuh sama Joko. Dan nggak ketemu lagi terus. Begitu nyampe hotel, ya, si Ririn, kalau Prio mau udah tahu itu, si Ririn masih bingung. Akhirnya diajaklah oleh Prio ke Jakarta. Jadi yang ngajak Prio. Kenapa kamu ajak Prio? Ya kan Ririn kelihatannya bingung. Saya untuk nenangin Ririn katanya. Akhirnya ajak ke Jakarta. Nyampe Jakarta pun nggak ada tujuan itu, Pak. Di sana hanya berapa jam. Kemudian Prio mengajak Ririn ke Semarang. Ternyata memang tempat tanggal lahirnya Prio itu Semarang. Memang maksudnya saudara Semarang. Nyampe Semarang, ya. Kemudian tidak tahu, lupa alamat saudaranya. Kemudian berencana balik ke Indramayu. Balik ke Indramayu ternyata pesennya ke arah Surabaya. Jadi ke Surabaya nyasar.